Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang lagi di Evans Motor. Seperti biasa, kalau ke Evans Motor kita cuci mata Maybach, AMG, GTR, Porsche 911, Porsche 718, kemudian ada Nissan GTR Nismo, CLA 45S Shooting Brake, Lamborghini Urus, kemudian ada Bentley Flying Spur, dan ada ini Toyota GR-MN Yaris. Ini edisi sangat istimewa dan sangat terbatas dari Toyota GR Yaris dan hanya dijual di Jepang tapi ada di Evans Motor. Tapi sayang sekali ini sudah sold out. Tapi nextnya yang kita akan bahas di video kali ini adalah bersaudara dengan Toyota GR-MN Yaris itu. Ini adalah Toyota GR Corolla yang sebenarnya di Indonesia ini sudah di launching oleh Toyota Astra Motor. Tapi sampai kami membuat video ini belum jelas kapan deliverynya, kapan mobilnya datang, berapa harganya. Itu belum ada kejelasan dari Toyota. Tapi di Evans Motor mobilnya ready stock. Yes, ini ada satu GR Corolla dan kita akan lihat spek apa saja yang ditawarkan Evans Motor untuk di Indonesia. Inilah video review dari Toyota GR Corolla GTS. Oke, sekarang sebelum kita lihat detailnya, saya akan ceritakan sedikit bagaimana ceritanya sampai GR Corolla ini lahir. Karena Toyota jujur saja jarang membuat versi kencang dari Corolla. Di Indonesia terakhir versi kencang dari Corolla itu tahun 91, Toyota Corolla GTI. Itu pun ya oke lah, tapi bukan yang kencangnya seperti sports car lah, hanya 140 HP. Nah, tiba-tiba ada GR Corolla, tapi kelahiran GR Corolla tidak terlepas dari kelahiran GR Yaris. Jadi seperti mungkin Anda sudah tahu, saya ulangi sedikit, Toyota ingin kompetitif di World Rally Championship. Di mana salah satu syaratnya di World Rally Championship adalah kita harus menggunakan mobil yang sudah terjual minimal 25.000 unit ke masyarakat umum. Jadi pilihannya Toyota adalah memakai mobil yang memang sudah dijual ke umum, kemudian dimodifikasi untuk balap, atau mereka melakukan reverse engineering. Akhirnya mereka memilih untuk melakukan reverse engineering. Mereka membuat dulu mobil yang menurut mereka formatnya ini pas sekali untuk World Rally Championship. Setelah mobilnya udah oke nih mobil rallynya, barulah dibuat versi jalan rayanya. Nah, itu yang Anda kenal dengan Toyota GR Yaris yang disebut juga sebagai homologation special. Mobil yang dibuat supaya Toyota bisa memakai mobil yang kompetitif di World Rally Championship. GR Yaris luar biasa sambutannya di dunia dan mobil itu habis. Bahkan yang terakhir itu mereka membuat versi spesialnya GR-MN Yaris hanya 500 unit di Jepang, itu juga habis semua. Dan Toyota itu dalam membuat GR Yaris itu sebenarnya tidak menguntungkan secara ekonomis untuk mereka. Karena untuk membuat GR Yaris mereka harus menyambungkan dua platform. Platform depan itu adalah platform TNGA-B, yaitu Toyota Yaris di Eropa, dan sasis belakangnya atau platform belakangnya itu adalah TNGA-C dari Corolla seperti ini. Dan itu membuat untuk memproduksi GR Yaris butuh waktu 10 kali lebih lama. Nah, publik banyak yang tidak mendapat GR Yaris, mereka meminta ke Toyota, bahkan terutama Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak dapat sama sekali GR Yaris walaupun dengan alasan yang berbeda. GR Yaris tidak masuk ke Amerika karena Toyota di Amerika tidak menjual Yaris, sehingga tidak memiliki uji tipe atau homologasi untuk Yaris di Amerika, dan itu membuat Toyota harus mengurus homologasi lagi ketika mau menjual GR Yaris di Amerika Serikat, dan itu terlalu ribet untuk Toyota. Mereka memutuskan tidak menjual GR Yaris di Amerika Serikat. Tapi mereka punya hadiah untuk konsumen di Amerika Serikat, yaitu ini Toyota GR Corolla. Bodinya Corolla,
Dapur pacu dan penggeraknya diambil dari GR Yaris dan ditingkatkan lagi tenaganya. Tapi ternyata bukan hanya untuk Amerika Serikat, untuk negara-negara lain pun diberikan Toyota GR Corolla ini. Jadi secara umum GR Corolla ini adalah Toyota Corolla yang artinya lebih lega, lebih praktis, lebih mewah dibandingkan Yaris. Tapi yang dibalik kap mesin dan kaki-kakinya, kemudian penggeraknya, penggerak all-wheel drive-nya, ini semua diambil dari GR Yaris. Dari bagian luar, nih Corolla-nya berbeda dengan Corolla yang ada di Indonesia. Yang pertama dia hatchback, kemudian ini memang model Corolla yang dijual di Eropa dan Amerika Serikat gitu ya. Jadi berbeda bentuk bodinya, ini hatchback, 5 pintu, dan Anda bisa lihat tapi bumpernya sudah agresif dari GR dengan lubang-lubang yang diperlukan untuk pendinginan intercooler, pendinginan oil cooler. Ada di sini juga lubang asli untuk pendinginan rem, kemudian lubang di kap mesin, dan di spakbor ini juga lubang-lubang asli untuk membuang panas mesin. Lebarnya sendiri, lebar treknya itu juga sudah lebih lebar 60 mm dibandingkan Corolla biasa. Nah, ini yang berbeda dengan GR Yaris. Kalau GR Yaris memang bodinya sudah lebar, tapi kalau ini lebarnya diberikan tambahan lagi panel bodi di sini supaya dia terlihat lebih kekar dan lebih lebar. Bannya sendiri ini menggunakan 18 inci sama seperti yang digunakan di GR Yaris, tapi kalau GR Yaris menggunakan 225/40 R18, di sini mereka menggunakan 235/40 R18. Jadi hanya lebih lebar 10 mm, dan ini bannya juga udah tipe sport yang akan sangat ngegrip ketika dibawa ke sirkuit. Bahkan motif velgnya ini juga sama seperti yang digunakan GR Yaris. Tapi yang unik, rem ini juga sudah menggunakan big brake kit. Big brake kitnya ini besar, 355 mm, tapi itu masih 5 mm lebih kecil daripada GR Yaris. GR Yaris itu dia menggunakan 360 mm, sedangkan di mobil ini 355 mm, tapi tetap memberikan performa pengereman yang luar biasa. Ada badge GR di sini. Atap bukan carbon fiber, di atap biasa kecuali yang Morizo Edition. Tapi yang Morizo Edition itu juga sangat jarang, hanya di Jepang, dan tidak tahu apakah akan masuk ke sini atau tidak. Jadi ini atapnya atap normal. Di bagian belakang Anda bisa lihat bumpernya gemuk sekali, jadi menimbulkan kesan yang sporty. Kemudian knalpotnya juga ada 2 nih, knalpotnya ada 3. Ini knalpotnya berbeda dengan yang digunakan di GR Yaris. Nah, Honda Civic Type R juga menggunakan 3 buah knalpot, tapi mereka ditempatkan di tengah semua, dan somehow bentuk seperti ini lebih proporsional, lebih keren. 2 di kanan kiri, 1 di tengah yang oval besar seperti ini, dan ini juga sudah matching dengan rear ininya ya, skid plate-nya ya. Sebenarnya ini bukan diffuser ya, karena ya ini cuma model diffuser saja, dan di sini juga ada lubang-lubang yang beneran, lubang beneran, bukan hanya aksen untuk mengeluarkan angin dari balik bumper sehingga mempermulus aliran udara. Bagasi jelas lebih besar daripada GR Yaris, walaupun memang lantainya tetap tinggi ya, jadi lantainya tuh nggak rendah. Tapi di sini masih ada tempat penyimpanan, ya, ada organizernya juga di sini. Aki diletakkan di belakang, dan dia tidak besar, tapi definitely lebih besar dibandingkan GR Yaris. Dan kursi belakang juga bisa dilipat 60/40 ketika Anda menginginkan memasukkan barang yang panjang ya, atau barang yang besar. Sekarang kita lihat mesinnya, dan sama seperti yang ada di balik GR Yaris. Mobil ini menggunakan unit 1600 cc 3 silinder dengan turbo. Unit 3 silinder yang pada saat dipasangkan di GR Yaris adalah unit 3 silinder paling bertenaga di dunia, tapi di GR Corolla ini ditingkatkan lagi tenaganya. Kalau di GR Yaris itu 261 HP, di sini tenaganya mencapai 300 HP, dan torsinya naik 10 Nm dari 360 menjadi 370 Nm. Tapi memang itu terkompensasi dengan bodinya yang lebih berat. Jadi bodinya ini sekitar 200 kg lebih berat, yang saya sudah hitung sendiri di kalkulator. Ternyata power to weight ratio-nya jadi mirip-mirip dengan GR Yaris. Jadi 0 sampai 100 km per jamnya diklaim di angka 5 detikan juga, sama seperti GR Yaris. Nah,
Tenaga serta torsi tersebut disalurkan ke 4 roda lewat transmisi manual Getrag 6 speed, yang transmisi manualnya ini sangat spesial. Jadi bukan hanya rasionya cukup rapat, tapi juga pada saat memindahkan tuh rasanya tuh presisi dan mantap sekali. Kemudian ada juga torsen limited slip differential untuk menjamin traksi yang baik, terutama pada saat di tikungan. Jadi ini sebenarnya mesin sama persis dengan GR Yaris, tapi dengan tenaga yang lebih besar. Warna, mungkin Anda yang follow Instagram saya atau ikuti YouTube saya pribadi, itu bisa tahu bahwa merahnya ini mirip seperti merah yang ada di GR Yaris saya, tapi ternyata berbeda. Nah, kalau di GR Yaris saya merahnya itu namanya Emotional Red, sedangkan untuk yang di GR Corolla ini namanya Feverish Red. Tapi kalau nggak disebelahin gitu ya, saya merasa ini merahnya sama, merahnya keren, merahnya itu agak gelap tapi dia tetap menyala. Cakep sekali merahnya. Dan selain merah ini warnanya yang lain warna-warna netral, abu-abu, hitam, putih gitu ya. Ini warna yang ngejreng sendiri, ini yang merah. Nah, sekarang kita mau dengerin mesinnya dulu. Seperti apa suaranya? Deruman knalpotnya itu lebih jelas terdengar dibandingkan knalpot standar GR Yaris. Jadi suaranya tuh bulat, ngebas gitu. Dan sekarang kita gas. Terasa, benar-benar terasa dengungnya dari knalpot itu tuh terasa merdu sekali suaranya. Nah, ini ada soft limiter ya. Ada soft limiter di 4300 rpm, tapi kalau di GR Yaris dan GR Corolla, soft limiter itu bisa kita matikan dengan menonaktifkan stability control. Nah, ini kita udah nonaktifkan. Nah, dia bisa sampai 7000. Nah, cuman di atas 3000 itu suara knalpotnya mulai menghilang ya. Coba kalau drive mode-nya kita ganti, jadi berbeda dengan GR Yaris, ini ada drive mode-nya. Kita pindah ke sport, kita dengar suaranya. Oh, lebih keras suara knalpotnya di bawah. Ya, lebih bersuara knalpotnya ketika masuk ke mode sport. Tapi suaranya itu paling terdengar itu di antara 1000 sampai 3500 lah, itu paling terdengar suaranya. Dan ini suaranya lebih enak dibandingkan knalpot GR Yaris karena mungkin knalpotnya juga ada 3. Nah, oke, saya mau bahas depan, tapi sebentar kita ke belakang dulu karena ini saya pasin dulu posisi nyetirnya ya. Kita akan ke pas. Sekarang kita ke belakang. Masuk ke belakangnya jauh lebih gampang dibandingkan GR Yaris. GR Yaris kita harus buka pintu depan dan kepala itu juga mentok. Saya kepalanya tuh mentok. Kalau di belakang GR Yaris ini headroomnya masih lega, legroom juga masih ada. Sebenarnya legroomnya nggak jauh beda dengan GR Yaris ya. Sedikit juga, agak terbatas juga. Tapi headroomnya dan kemudahan aksesnya itu yang bikin gampang sekali masuk ke bagian belakang dari GR Corolla ini. Apalagi di belakang juga ada armrest, dan kalau misalnya armrestnya nggak dipakai, kita bisa 3 orang di sini dan ada 3 seat belt 3 titik di sini. Kemudian bangkunya juga sudah isofix, jadi Anda bisa bawa kursi anak-anak atau kursi bayi di sini. Kemudian di bagian belakang juga ada USB-C slot dan ada slot 12 volt, dan ini jauh lebih nyaman dibandingkan yang ada di GR Yaris. Anda bisa membawa teman dan teman Anda bisa tersenyum di belakang. Tapi sekarang tetap kita ke bagian depan lagi. Oke, nah ini untuk posisi nyetirnya ini ergonomis dan ini lebih rendah dibandingkan yang dimiliki oleh GR Yaris. Walaupun pengaturan semua masih manual ya, tidak elektrik gitu ya, tapi ini bisa lebih rendah. Setirnya sama, jadi ini setirnya juga enak. Lingkarnya tuh pas gitu ya, nggak digenggam tuh, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, pas sekali. Setirnya juga sama dengan yang dimiliki oleh GR Yaris. Tuas transmisinya juga sama seperti yang dimiliki GR Yaris. Kemudian ini rem parkirnya ini masih manual, dan ini istimewa karena rem parkir ini sangat pakem, dan bahkan ketika kita mau melakukan U-turn,
dengan rem tangan gitu ya, mau melakukan drifting, kita tidak perlu menginjak kopling karena ini sudah ada mekanisme pelepas koplingnya. Jadi pada saat kita tarik, hubungan power ke belakang itu akan lepas, ban akan mengunci, kita bisa sliding, dan ketika kita lepas dia akan nyambung lagi, kita bisa membuat power slide yang indah. Ini sistem yang biasanya hanya digunakan di mobil rally ya, tapi karena ini penggeraknya GR Yaris, dia mendapatkan DNA rally juga di Corolla. AC dual zone kanan dan kiri, dan ini juga kelihatan AC yang sama dengan yang digunakan di GR Yaris, sama, tapi yang berbeda adalah instrumennya. Instrumennya full digital dan Anda bisa memilih beberapa tampilan, dan ini jauh lebih informatif dan jauh lebih futuristis serta jauh lebih enak untuk dilihat dibandingkan yang ada di GR Yaris. Walaupun memang di GR Yaris kita mendapatkan kesan pure ya, mobil yang pure dengan instrumen yang analog, tapi dengan digital seperti ini lebih banyak informasi yang kita bisa lihat ya. Tuas sen dan tuas wiper ini juga sama seperti dari GR Yaris, juga sama seperti GR Yaris yang di Indonesia. GR Corolla ini juga dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Jadi dia sudah ada adaptive cruise control, dan juga dengan yang bisa menjaga jarak ke depan, juga ada lane keep assist walaupun dia manual ya. Jadi buat perjalanan jauh di tol itu dia bisa menjaga jarak sendiri. Tapi bedanya di GR Corolla ini cruise controlnya ada dua mode, ada cruise control normal, ada adaptive cruise mode. Jadi kalau Anda nggak mau pakai adaptive cruise gitu kan, saya kagok, bisa ke cruise control yang biasa semuanya. Mode berkendara ini tidak ada di GR Yaris tapi ada di GR Corolla. Ini ada normal, eco, sport, dan custom. Jadi custom juga Anda bisa men-setting di sini. Anda bisa mengatur powertrainnya seperti apa, steeringnya seperti apa, air conditioningnya seperti apa. Memang tidak banyak, suspensi tidak bisa di setel, tapi minimal ada beberapa hal yang bisa di setel, sedangkan di GR Yaris itu tidak bisa. Nah, kemudian selain drive mode juga ada GR4 controllernya ini. Jadi untuk controller penggerak 4 rodanya ini ada 3 mode. Yang pertama normal, di mana 60% power itu ke depan, 40% ke belakang. Kemudian ada ini, ada track. Nah, track ini untuk di sirkuit, dan powernya akan dibuat 50-50, sehingga itu akan balance ya untuk di track. Nah, kemudian di sini ada front and rear, tapi sebenarnya hanya 2 settingan, hanya 60-40 seperti biasa, atau 30% di depan, 70% di belakang untuk pengendalian yang lebih agresif gitu ya. Head unit ini sudah bisa Android Auto dan Apple CarPlay, serta di sini juga ada wireless charger serta ada USB slot. Nah, USB slotnya itu, nah ini bentar ya, kita cari USB slotnya itu ada di sini, USB-C. Sedangkan kalau di GR Yaris USB slot itu hanya ada dari head unitnya, sedangkan kalau di sini ada dari dashboard mobilnya. Nah, di sini ada laci penyimpanan ya yang normal, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Di kanan masih ada cup holder, di tengah juga ada 2 buah cup holder gitu ya. Ini ada rasa GR Yarisnya itu hanya sebatas desain rem tangan, tuas transmisi, setir, kemudian tuas atau knop GR Sport. Tapi begitu melihat dashboardnya, ini juga materialnya empuk, instrumennya, ini terasa mobil yang lebih mewah dibandingkan GR Yaris ya, karena ini memang sekelas di atasnya. Bagaimanapun GR Yaris adalah sebuah Yaris, ini adalah sebuah Corolla yang lebih mature, lebih dewasa, lebih ergonomis, dan mestinya juga lebih menyenangkan untuk dibawa berjalan jauh. Untuk kursi, ini kursinya sebenarnya mirip dengan yang dimiliki GR Yaris, benar-benar nyaman gitu. Kemudian ini ada logo GR di headrestnya, dan di headrestnya ini juga bisa diatur tinggi rendahnya, jadi menimbulkan rasa berkendara yang luar biasa, serta ada head up display. Jadi benar-benar lengkap, jauh lebih lengkap fitur mobil ini dibandingkan saudaranya. Pemanas kursi ada ada
Pendingin kursinya tidak ada, hanya ada pemanas kursi. Jadi kalau Anda naik mobil ini, hati-hati, bisa jadi teman Anda ngerjain manasin kursi Anda di sini. Kemudian sama seperti GR Yaris, mobil ini juga dilengkapi dengan fitur IMT, Intelligent Manual Transmission. Jadi ketika kita aktifkan, dia ketika kita downshift dia akan rev matching. Jadi ketika kita injek kopling, kita downshift, dia akan RPM-nya dinaikkan secara otomatis supaya pada saat kita melepas kopling itu tidak terjadi hentakan, dan itu memungkinkan kita melakukan pengereman yang maksimal hanya berkonsentrasi kaki kanan itu untuk menginjak rem tanpa perlu heel and toe. Semuanya sudah dilakukan oleh mobilnya. Ada pemanas setir. Nah, itu juga mungkin kalau Anda ke daerah dingin. Kemudian ada lampu jauh otomatis serta ada pengatur ketinggian lampu. Menyenangkan berada di kabin mobil ini dan memang langsung terasa spesial karena instrumennya ada logo GR, di setirnya ada logo GR, di tuas transmisinya ada logo GR, di karpetnya ada logo GR, di headrestnya juga ada logo GR. Logo GR di mana-mana. Dengan tenaga yang lebih besar, bodi yang lebih besar, fitur yang lebih banyak, lebih mature, mobil ini sudah sewajarnya memang mobil ini harganya di atas GR Yaris. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai mobil ini, Anda bisa langsung hubungi Evans Motor. Di sini Instagramnya, silakan Anda DM ke sana, atau Anda bisa langsung melihat mobil ini dan bertanya-tanya lebih detail. Datang ke showroom mereka di Jalan Sultan Iskandar Muda di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Well, jadi begitulah Toyota GR Corolla yang ready stock. Jadi bisa langsung Anda beli kalau ketika video ini mobil ini masih ada. Karena ini mobil sangat jarang sekarang, masih sangat sulit untuk didapatkan. Jadi selama mobil ini masih ada, mobil ini ready stock, bisa langsung Anda bayar dan langsung Anda bawa pulang, tinggal hubungi Evans Motor. Jadi begitu video kali ini tentang Toyota GR Corolla ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya di sini @fitra.eri, dan juga follow Instagramnya Evans Motor Official di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.